Halo teman-teman, dengan aku Innova Merisa. Hari ini aku mau sharing gimana sih caranya supaya bunga buah itu nggak gampang rontok. Jadi selain dari nutrisi, di sini aku akan bahas sisi yang lain ya teman-teman. Di sini teman-teman bisa lihat ada bunga kelengkeng yang aku tanam di pot. Jadi cara ini juga bisa dipakai untuk tabulan pot. Nah, ini salah satu bunga yang gampang kita lihat, kita amatin ya karena besar, yaitu bunga markisa. Di bagian bawah sini ini ada benang sari yang seharusnya akan ditempelkan ke kepala putik supaya jadi buah. Jadi bunganya itu nggak rontok begitu aja tapi jadi buah. Nah, masalahnya ini susah banget jadi buah malah rontok. Kenapa? Karena nggak ada benang sari yang nempel ke putik. Biasanya kalau misalnya bunganya gede-gede gini, kita bisa bantu secara manual ya teman-teman. Tapi kalau misalnya bunganya kecil-kecil kayak kelengkeng tadi, pastinya nggak mungkin ya kita bantu gitu, agak susah gitu. Apalagi kita yang berkebun di rumahan aja. Jadi solusinya itu gimana? Aku pakai ini nih teman-teman. Ini adalah setup lebah trigona. Aku beli di Shopee dan nggak mahal nih teman-teman. Dan aku nggak nyangka efeknya segitu bagusnya ya teman-teman. Nanti aku kasih linknya di deskripsi video ini ya. Ini aku buka dulu. Ini aku tunjukin kondisi pada saat dipaket. Jadi memang benar-benar bisa dipaket nih teman-teman. Nanti teman-teman bisa lihat kondisi di dalamnya kayak apa. Jadi ketika dipakai seperti ini, terus bagian sisinya itu lubangnya ditutup kayak streamen dari logam gitu loh. Nah ini bagian dalamnya, ini apa? Ini bukan semut, bukan lalat ya teman-teman. Ini adalah lebah teman-teman. Nah lebah ini namanya lebah trigona. Lebahnya kecil-kecil seukuran lalat. Dia ini bantu penyerbukan bunga sehingga membantu banyak yang jadi buah tanpa kita harus campur tangan, tanpa harus ada angin yang besar bantu penyerbukan. Lebah-lebah ini akan membantu penyerbukan secara alami. Nah, karena ukurannya ini kecil kayak gini, jadi kita nggak perlu khawatir kena sengatnya, karena dia nggak bisa nyengat. Saking kecilnya atau memang jenisnya nggak nyengat, aku kurang paham sih. Tapi yang jelas ini nggak nyengat ya teman-teman. Ini kondisi ketika aku terima dipakai seperti ini. Yang ini yang kanan ini telur-telurnya ya teman-teman. Yang kiri itu madunya. Jadi selain untuk membantu penyerbukan buah-buahan di sekitar kita, kita juga bisa panen madunya loh. Nih telur-telurnya banyak banget ya teman-teman. Saran dari aku kalau misalnya di sekitar teman-teman banyak bunga, banyak buah-buahan gitu yang sering berbunga, ambil yang koloni besar aja nggak apa-apa. Dalam artian telurnya banyak, lebahnya banyak. Tapi karena aku cuma tinggal di perumahan dan nggak terlalu banyak bunga di sini, jadi aku ambil koloni yang kecil aja. Kenapa? Karena koloni ini juga butuh makanan yaitu nektar dan polen, nektar terus polen gitu kan. Kalau nggak ada sumber makanannya, dia pun akan mati satu persatu. Sebaliknya, kalau misalnya makanan cukup, dia akan berkembang biak dengan sendirinya, bertambah banyak gitu. Nanti aku tunjukin kenapa. Nah, ini aku letakin ya teman-teman, itu cuma di teras rumah. Jadi di tempat yang nggak kena sinar matahari langsung. Ini nggak kena, ini hadap timur nggak kena karena ada tanaman tadi ya. Nah, aku letakkan di sini. Unik banget ya, mungkin kenapa posisinya kayak gitu? Itu apa? Yuk kita lihat lebih dekat ya. Ini adalah langkah supaya dia aman dari serangan musuh-musuhnya. Yang bagian atas ini kaca, tujuannya untuk kamuflase dari lalat ya yang mungkin mau masuk ke sini untuk ambil madu-madunya. Terus bagian bawah ini aku kasih rambangan untuk menghindari semut yang mungkin menyerang ke sarangnya gitu loh teman-teman. Nah ini lubangnya dimana lebah bisa keluar masuk ya di bagian depan tadi ya kelihatan kayak gitu. Sekarang kita buka, aku tunjukin ini posisi berapa hari kemudian setelah aku letakkan di depan sini. Jadi teman-teman bisa lihat, walaupun tadi aku beli koloninya kecil sedikit, tapi setelah aku letakin di sini berapa hari, kelihatan ada pertumbuhannya. Ini aku buka dulu ya teman-teman. Ini atasnya ada plastiknya kayak gini supaya mempermudah kita ketika mau intip ya. Jadi kita bisa cekin gitu.
dalamnya kayak apa tanpa harus buka kayak gini. Tapi karena aku mau syuting jadi aku buka ya ini teman-teman. Nah ini teman-teman bisa lihat telurnya bertambah banyak, madunya juga tambah banyak. Nah ini menandakan sekitarnya makanannya mencukupi. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya teman-teman beli yang koloni kecil nanti lama gitu penyerbukannya itu nggak juga. Dia akan mengikuti kebutuhannya. Nah ini ada lebah-lebah yang nempel ke tangan aku nggak perlu khawatir karena dia nggak nyengat. Aduh malah kasihan nih kecemplung di air jadi basah dia. Aduh kelihatan nggak ya? Aku taruh dulu deh ke daun biar dia nanti bisa terbang lagi. Oke, nih aku zoom lebih deket lagi ya teman-teman supaya bisa kelihatan. Nah ini sarang madunya, kelihatannya tadinya kan cuma ada satu. Yang bagian kanan tuh sekarang nih mulai kelihatan ada beberapa kantong-kantong madu lainnya. Kantong-kantong madu ini kadang ketutup semua seperti ini, kadang kebuka. Kalau kebuka biasanya dia buka cadangan makanan dia. Biasanya kalau lagi hujan terus, dia nggak bisa cari makan, dia akan buka cadangan madunya, lubang lagi kayak gitu. Nanti kalau misalnya musim terang, dia bisa ngumpulin banyak madu, penuh lagi, bahkan bisa menumpuk penuh di kotaknya itu teman-teman. Nah ini telur-telurnya kelihatannya bertambah banyak, jumlah lebahnya juga bertambah banyak nih teman-teman. Jujur setelah ada lebah ini aku malah jadi senang tanam bunga karena aku lihat mereka lucu banget pagi-pagi itu terbang gitu, keluar dari sarang ngumpulin madu atau serbuk sari untuk jadi pipolen kan. Terus balik lagi ke sini, nanti pergi lagi, balik lagi. Inspiring banget ya menurut aku. Seneng banget liatnya. Dengan memelihara lebah trigona, bunga buah dibantu penyerbukannya, kita bisa dapat madu, kita juga bisa dapat aneka benih bunga yang kita tanam loh. Kenapa? Karena lebah trigona juga membantu penyerbukan bunga-bunga yang kita tanam. Seperti bunga marigold, bunga kertas, bunga sutra bombay, dan lainnya. Jadi bunga-bunga ini ngasih nektar calon madu dan ngasih serbuk sari calon bipolen kepada lebah. Sedangkan lebahnya membantu menempelkan serbuk sari ke kepala putik. Dengan adanya penyerbukan itu, benih-benih bunga akan tercipta. Sehingga kita bisa pakai benih-benih bunga itu untuk ditanam kembali. Kita nggak harus beli benih bunga terus ya teman-teman. Jadi hemat deh. Selain bunga-bunga tadi, lebah trigona juga suka bunga air mata pengantin, bunga kencong, bahkan bunga sayur-sayuran seperti bunga bayam. Nah, bunga bayam ini juga dibantu penyerbukannya teman-teman. Jadi, gampang kan menyediakan sumber makanan bagi lebah trigona. Termasuk gampang kok makanan lebah trigona itu. Karena kan kita tahu ya bunga dari buah kan nggak selalu ada. Tapi bunga-bunga semacam ini itu ada terus. Jadi kita nggak usah khawatir kita harus beli-beli terus tuh lebah trigona. Karena ketika buah kita lagi nggak bunga dia bisa makan bunga dari tanaman lain ya teman-teman. Kalau kita lihat lagi ya, luar biasa banget ya Tuhan ciptain makhluk-makhluk itu saling bekerja sama untuk mendukung satu sama lain dalam keberlangsungan hidupnya. Oke, terima kasih udah nonton video aku ya. Semoga bermanfaat. Dadah!